Halo, selamat malam untuk kita semuanya. Halo. Selamat malam, Bang. Hmm, Jika tidak ada masalah jaringan, mungkin kita bisa on kamera supaya kita technical meetingnya ini lebih hidup gitu. Oke. Baiklah, kita mulai aja langsung technical meeting kita karena anggotanya mungkin sudah hadir semuanya ya. Yang berhalangan pun sudah mengkabari di grup kita. Sebelumnya, perkenalkan ya, aku Manares Silaban sebagai MC untuk technical meeting kita pada malam hari ini. Untuk technical meeting kita pada malam hari ini, sebelumnya saya bacakan rundown-nya. Yang pertama, dua pembuka oleh Marta Batubara. Yang kedua, nanti kata sambutan dari ketua panitia kita yaitu Albert Syanipar yang mengenai aplikasi CIS dan teknis yang dilakukan. Yang ketiga, pengumuman jadwal lengkap pertandingannya. Yang selanjutnya, tanya jawab dari peserta kepada panitia. Di akhir nanti dua penutup oleh Marta Batubara. Baiklah, kali ini kita akan memulai kesempatan kita, memulai acara kita. Pembukaan yang dibuka dua oleh Marta Batubara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Kak, Bang, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya bawakan dalam agama Kristen. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu pada malam hari ini, karena kami masih merasakan cinta dan kasih-Mu. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, karena kami masih bisa melakukan acara kami pada malam hari ini dari tempat kami masing-masing. Ya Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara ini, kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan, fokus, dan pengertian agar kami bisa mengikuti kelangsungan acara ini dengan baik. Berkatilah setiap kami yang berada dalam acara ini, mulai dari moderator hingga semua anggota yang terlibat. Kiranya Bapak yang berkehendak atas kami. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Marta Batubara. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Departemen Olahraga, yaitu Bahasa Simanjuntak. Kepada Bahasa Simanjuntak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Bas. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang masih melindungi kita pada kediaman kita masing-masing. Sehingga kita dapat berkumpul pada technical meeting online ini dan melaksanakan kegiatan PJJ dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktunya dan yang dapat hadir pada malam hari ini. Program kerja Delces Turnamen ini merupakan program kerja non-rutin yang diselenggarakan secara online dan bukan semata-mata karena mengikuti yang sedang viral. Ya, kita tahu lah apa yang sedang viral kan. Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mempertajam kemampuan logika, menyalurkan bakat di bidang catur, dan mempererat rasa kekeluargaan antar mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Del. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk para atlet sekalian, mari kita bertanding dengan rasa bangga, tetap semangat, dan junjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama kelas kita masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, dengan ini kegiatan Del Chess Turnamen resmi saya buka. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.
Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Panitia del CIS Turnamen mengenai peraturan yang ada di aplikasi cis.com dan teknisi yang akan dilakukan sebelum turnamen dimulai. Kepada Albert Shanipar. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Abang, Kakak, teman-teman, dan adik sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara technical meeting yang kami laksanakan pada malam hari ini. Adapun peraturan sistem aplikasi yang kami terapkan adalah sebagai berikut. Aplikasi yang akan digunakan oleh peserta untuk pertandingan adalah cis.com. Nantinya peserta wajib mendaftarkan akun agar dapat mengikuti pertandingan secara online. Untuk pendaftaran akun terbilang aman karena peserta boleh mengisi email sembarang dan tidak perlu verifikasi email. Jadi bagi untuk peserta tidak usah takut untuk mendaftarkan akunnya di cis.com. Setelah peserta masuk ke aplikasi cis.com dan juga Zoom meeting, salah satu peserta akan diminta untuk membagikan challenge link ke WhatsApp group atau ke pemain lawan. Dan juga live link yang terdapat di address bar ke chat Zoom. Ini tujuannya karena acara kita ini akan di YouTube. Jadi untuk live linknya akan dipakai untuk itu nanti. Poin berikutnya akan dilakukan undian untuk peserta yang akan membagikan link ke peserta lawan dan juga menjadi pemain berwarna putih. Pertandingan akan menggunakan aturan pikir 10 menit tanpa increment time. Ketika kedua peserta telah di dalam aplikasi dan memulai pertandingan untuk dua langkah pertama, peserta harus menggerakkan bidak catur di bawah waktu 1 menit. Apabila lewat dari 1 menit, peserta dianggap menyerah. Begitu juga dengan ketika koneksi internet hilang. Peserta akan diberi waktu 1 menit untuk kembali ke dalam pertandingan. Apabila peserta tidak dapat kembali ke pertandingan dalam waktu 1 menit, maka dianggap gugur. Jika permainan seri akan dilaksanakan pertandingan ulang pada waktu yang akan ditentukan. Untuk berikutnya adalah sistem pertandingan. 1. Penerimaan. Setiap peserta dianggap menerima aturan yang berlaku sejak pertama kali terdaftar sebagai peserta del CIS Turnamen 2021. Setiap peserta yang menolak terhadap keberadaan aturan yang ada dianggap mengundurkan diri dari turnamen. 2. Pelaksanaan aturan turnamen. Departemen Olahraga sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas keberlangsungan turnamen del CIS Turnamen 2021 serta bertanggung jawab menyediakan wasit beserta admin untuk jalannya del CIS Turnamen 2021. 3. General. Peserta diwajibkan adalah mahasiswa Institut Teknologi Del. Aplikasi seperti yang telah saya terangkan sebelumnya, yaitu cis.com. Dan juga kita akan menggunakan aplikasi Zoom untuk media pengawasan. Sebelum pertandingan, peserta diwajibkan memasuki link Zoom yang diberikan oleh wasit 5 menit sebelum pertandingan. Seluruh kendala seperti jaringan internet buruk, listrik padam, urusan keluarga, atau urusan lain-lainnya agar dilaporkan kepada wasit yang ditentukan maksimal 30 menit sebelum pertandingan. Jika peserta tidak hadir dan tidak melaporkan kendala kepada wasit, maka peserta tersebut didiskualifikasi. Peraturan general dalam pertandingan. Pertandingan akan berlangsung dengan aturan waktu berpikir 10 menit untuk tiap peserta. Pertandingan dari 32 besar hingga semifinal akan menggunakan sistem gugur. Pertandingan final akan berlangsung 3 set. Peserta yang mendapat 2 poin pertama akan menjadi pemenang. Prosedur pertandingan. Peserta diwajibkan hadir dalam Zoom meeting melalui handphone yang nantinya mengarahkan kamera menghadap laptop dan peserta. Peserta diharapkan berada di ruang yang hening agar tidak ada gangguan dari apapun. Peserta diwajibkan menyalakan mic Zoom agar tidak terjadi kecurangan berupa bantuan suara dari orang sekitarnya atau modus meniru ulang kabut. Jika peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan, maka pertandingan tidak akan dimulai. Wasit akan memantau jalannya pertandingan hingga selesai dan mencatat nama pemenang dalam pertandingan itu.
Peraturan untuk perilaku tidak sportif. Upaya untuk menyesatkan panitia atau pemain lain menggunakan informasi palsu atau dengan cara lain menipu pemain lawan akan langsung didiskualifikasi. Pemain yang berlaku curang dan membuat tindakan-tindakan yang menodai sportivitas seperti menghasut ataupun tindakan bersekongkol untuk menguntungkan diri sendiri, maka akan dikenakan sanksi hingga didiskualifikasi berdasarkan bukti yang ada. Pemain atau tim yang berlaku curang dan membuat tindakan-tindakan yang menodai sportivitas seperti menghasut ataupun tindakan bersekongkol untuk menguntungkan diri sendiri, maka akan dikenakan sanksi hingga didiskualifikasi berdasarkan bukti yang ada. Untuk peraturan umum, hanya pemain terdaftar yang bisa mengikuti pertandingan. Untuk aturan pada poin 3.2, peserta diharapkan menggunakan username, NIM, _nama. Dilarang menggunakan perangkat tambahan. Semua peserta harus menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Semua peserta harus membaca dan siap mengikuti regulasi dan peraturan turnamen. Sekian aturan-aturan yang telah kami diskusikan dan akan diterapkan untuk turnamen ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Albert Shanipar. Mungkin cukup rumit juga ya segala aturan ini. Tapi nanti ke depannya akan diperjelaskan lagi. Jika ada kendala nanti bisa dibicarakan di grup kita. Oke? Selanjutnya itu pengumuman jadwal lengkap pertandingan. Saya coba share screen. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada peserta Delcis turnamen yang telah terpilih mengikuti turnamen tersebut. Adapun jadwal pertandingan yang akan dilaksanakan yaitu pada week pertama tanggal 26 sampai 27 Maret 2021. Yang hari pertama itu tanggal 26 Maret 2021 pada waktu pukul 8 malam. Pesertanya nanti tertera. Untuk sebagian nanti ASPI yang bertanding ini kan ini sebagian ke depannya. Untuk setelah nanti pertandingan untuk yang sesi pertama ini akan terpilih 16 besar. Kemudian karena kekurangannya pendaftaran dari ASPI, maka nanti di minggu selanjutnya akan kita buat lagi kegiatan jadwal pertandingannya lagi yang udah 16 besar. Diharapkan nantinya kepada seluruh peserta dari Delcis turnamen ini tidak kelewatan atas jadwal yang telah disediakan. Baiklah. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab yaitu dari anggota, yaitu dari peserta kepada panitia. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Izin bertanya. Ya. Oke, saya mau nanya nih. Misalkan kalau dalam permainan catur itu adalah orang yang mau yang buat open atau salah langkah lah, sehingga rajanya itu termakan lah. Itu disebut kalah atau tidak? Atau disebut sebagai peringatan? Bisa diulang kembali pertanyaannya kepada Mulia Ginting? Oke, jadi kan dalam permainan catur itu kan ada suatu langkah yang buat rajanya itu terkena makan lah dari unit lawan. Jadi kalau itu kena atau open dibilang, apakah itu disebut kalah? Izin menjawab Bang Mul. Untuk kejadian seperti yang Abang ceritakan,
nanti di aplikasi cis.com-nya nanti kita bisa mengatur agar kita mengkonfirmasi setiap langkah yang ingin kita langkahkan. Misalkan untuk suatu pergerakan itu bisa kita buat agar itu resmi digerakkan, kita mengkonfirmasinya, Bang. Jadi kemungkinan untuk kejadian itu tidak akan terjadi, Bang, kalau kita sudah mengaktifkan metode itu, Bang. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta lainnya? Izin bertanya, Bang, Kak. Ya, kepada Johannes. Semisalnya di jadwal yang udah terjadwalkan sebelumnya itu, Bang, kita ada halangan untuk ganti jadwal bagaimana ya, Bang? Izin menjawab seperti yang tertera pada slide tadi. Jika kita ada kendala untuk jadwal yang ditentukan oleh panitia, boleh dikabari wasit yang sudah ditentukan agar dapat mengganti jadwal untuk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Ini ada di grup chat kita ya. Untuk Yuli Hadi. Izin bertanya untuk username nama tadi pada akun Ciskom atau Zoom. Mungkin bisa dibantu dijawab. Untuk saudara Albert. Untuk kedua-duanya, Bang. Jadi untuk Yuli Hadi dan Manik terkait NIM nama yang akan dibuat yaitu pada akun Ciskomnya atau Zoom kedua-duanya. Pakai NIM _ nama. Gimana? Yuli Hadi menjawab. Udah lama main di chess.com itu, cuman namanya nggak _, nama. Aku buat akun di situ udah lama, dari tahun lalu. Apa aku harus buat akun baru? Untuk kejadian itu nanti, Kak, bisa ditoleransi, Kak. Pastinya tertera nama kita sendiri, Kak. Gimana untuk Yuli Hadi? Apakah udah menjawab? Oke, makasih. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Vincentius. Kalau dengar musik sambil main, bolehkah? Untuk semua pertandingan catur, Bang, sepertinya tidak bisa mendengar musik, Bang. Untuk Vincent, apakah bermain caturnya harus yang pakai musik? Halo? Kepada Vincent. Baiklah, kita lanjut. Untuk pertanyaan dari Bang Immanuel Farhan, nggak bisa open di Ciskom, Raja nggak bisa kemakan. Kira-kira itu gimana, Bet? Sepertinya itu menjawab pertanyaan Bang Mulia tadi, Bang. Untuk menjawab pertanyaan Bang Mulia tadi. Gimana, Bang?
Kayaknya Apakah itu bukan jawab? pertanyaan, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Ya, kepada Tony Ombau. Izin Oh, dari Bang Jan Alwa duluan. Izin bertanya, waktu pertandingan dalam satu match ya? Maaf, kurang dengar tadi. Izin menjawab, Bang. Untuk waktu pertandingan dalam satu matchnya kita menggunakan aturan waktu pikirnya itu 10 menit. Itu tanpa increment time-nya, Bang. Jadi bisa jadi untuk pertandingan satu match itu maksimalnya 20 menit. Karena waktu pikirnya 10 menit untuk peserta pertama, 10 menit untuk peserta kedua. Itu udah dari sistem chess.com-nya nanti, Bang. Terima kasih, Bang. Untuk Tony Ombau, apakah masih ingin bertanya? Terima kasih kesempatannya, Bang. Apakah kedengaran suara saya, Bang? Kedengaran. Oke, saya izin bertanya, untuk babak 32 besar sebelum final itu kita mainnya cuman sekali doang ya? Maksudnya satu buah warna. Izin menjawab, untuk pertandingan sebelum final dan juga perebutan juara 3 kita hanya menggunakan satu match, yaitu sistem gugur. Untuk warnanya putih atau hitam nanti diundi di dalam Zoom oleh wasit. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang. Ini ada lagi pertanyaan dari Christian Xiaotang. Izin Bang, kalau selain final kita pakai satu match aja tiap pertandingan Bang? Pertanyaan yang sama, Bang, sama sebelumnya. Gimana Christian? Apakah udah menjawab? Apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Kalau mungkin nggak ada lagi pertanyaan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa nanti disampaikan di grup WhatsApp kita. Selanjutnya kita... Izin, Bang. Oh, ya. Kenapa? Pertandingan kita kan dilaksanakan tiap hari Jumat malam dan Sabtu pagi jam 10. Jadi untuk minggu ini kita tidak ada kendala pada tanggal 26 dan 27. Tapi untuk week berikutnya, yaitu babak 16 besar, tanggal 2 dan 3 kita ada libur. Apakah peserta bersedia dilaksanakan pada hari itu? Apabila tidak, panitia akan mendiskusikan waktunya untuk diundur. Terima kasih, Bang. Bagaimana kepada peserta? Apakah setuju terkait hal yang telah disampaikan oleh Albert Shanipar? Setuju, Bang. Untuk yang lainnya, apakah setuju juga? Halo. Oke ya, keputusannya setuju ya. Ini ada lagi yang bertanya.
pasti. Izin bertanya, jadi misalnya dalam 20 menit kalau belum ada yang skakmat raja lawan, sistemnya jadi gimana? Apakah seri atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu menjawab, Bet. Izin menjawab Bang, untuk di dalam aplikasi chess.com kan kita menggunakan sistem aturan pikir 10 menit. Jadi pastinya nanti ada yang, kalau misalkan masalah waktu pasti ada yang kalah, mana yang duluan waktu pikirnya habis. Lain lagi kalau misalkan remis, semua bidak catur habis, tidak ada yang bisa membuat skakmat, itu nanti sistem akan membuat remis otomatis. Jadi nanti akan ada pertandingan ulang untuk itu Bang. Terima kasih Bang. Kepada Rizky Simanjuntak, apakah jawaban dari Albert Chaniper sudah menjawab terkait pertanyaan yang diberikan? Baiklah. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Sebelum Izin, kita Bang. menutup kegiatan ini. Oh, kepada Rizal Salah. Aku kan udah pernah main apa ini juga Bang, aplikasi ini. Dan di aplikasi ini kalau misalnya memakan itu kayak dapat poin +1 gitu Bang. Jadi contohnya Bang, aku dapat selama bermain, aku udah dapat +5 karena udah makan banyak. Tapi waktuku duluan habis Bang. Itu nanti aku yang kalah atau dihitung dari poin Bang? Bisa diulang pertanyaannya, Rizal? Apa? Bisa diulang pertanyaannya? Itu kan nanti setiap memakan satu bidak dapat poin Bang. Jadi gini misalnya Bang, aku udah menang poin lah. Dalam strategi ini aku udah menang poin, tapi aku kalah waktu. Itu nanti melihat kemenangannya dari yang waktunya masih ada atau lihat poin terbanyak Bang? Oh. Ya, kepada Saudara Albert mungkin bisa bantu lagi menjawab pertanyaan dari Rizal. Izin menjawab Bang. Untuk pertanyaan ini telah didiskusikan oleh panitia karena kita hanya mencari satu pemenang. Untuk poin kan itu untuk mengukur kehebatan kita di dalam aplikasi itu. Jadi untuk turnamen ini kita hanya menentukan hasil akhir, menang atau kalah. Jadi untuk peserta diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam melangkah, karena itu juga dapat menyebabkan walaupun kita udah unggul di luar bisa menjadi kalah. Terima kasih Bang. Apakah sudah menjawab atas pertanyaan yang diberikan? Sudah Bang. Baiklah. Ini ada lagi pertanyaan dari Lydia. Izin bertanya Bang, apa peserta boleh mengakses chess.com untuk latihan bertanding sebelum hari H pertandingan? Bebas Bang, itu hak kita masing-masing Bang. Terima kasih Bang. Kepada Lydia Ginting, untuk aplikasinya kita bebas menggunakannya. Jadi semisal mau latihan dulu sebelum bertanding, bisa. Apakah sudah menjawab kepada Lydia Ginting? Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Diberi 2 pertanyaan lagi kepada peserta sebelum acara kita tutup. Mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan yang dari peserta. Selanjutnya kita akan mengakhiri acara technical meeting kita ini yang akan ditutup dengan yaitu 2 penutup oleh Martha Batubara. Kepada Martha Batubara, kami persilahkan. Baiklah kakak, abang, adik, dan teman-teman sekalian, kegiatan kita pada malam hari ini sudah berakhir. Sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini,
ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya bawakan dalam ajaran agama Kristen. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu pada malam hari ini, karena kami masih bisa melakukan acara kami pada malam hari ini dari tempat kami masing-masing. Ya Bapak, kami sudah selesai melakukan acara kami pada malam hari ini. Berkatilah acara ini ya Bapak, supaya menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Marta Batubara. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada peserta dan anggota Departemen Olahraga lainnya. Dengan ini, technical meeting kita saya tutup. Untuk peserta sudah diizinkan live dari